Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami tim media dari KPH Cantung. Bersama saya hari ini ada seorang bapak yang akan memperkenalkan diri beliau. Silakan Pak. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Nama saya adalah Eko Pranandita Setiabudi. Saya bekerja di sebuah organisasi internasional yang sekarang beranggotakan 40 negara. Indonesia adalah salah satu negara pendiri organisasi ini, dan fokus dari kegiatan organisasi ini adalah mempopulerkan dan memperkenalkan serta membantu pemerintah-pemerintah di negara anggota untuk kegiatan pertumbuhan ekonomi hijau. Jadi sebenarnya organisasi kami ini sudah beraktivitas di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2021. Nah, program yang dijalankan oleh lembaga kami sebenarnya adalah untuk mendukung program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, salah satunya adalah bagaimana mempercepat implementasi perhutanan sosial di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, untuk di wilayah KPH Cantung ini, kita melakukan kegiatan asesmen untuk mengkaji potensi pengembangan HHBK di wilayah KPH Cantung, utamanya untuk meningkatkan grade dari KUPS, di mana ini merupakan salah satu program utama dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lewat Dinas Kehutanan, yaitu untuk meningkatkan kriteria KUPS di Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan grade-nya itu dalam bentuk apa, Pak? Jadi nanti kegiatan yang akan dilakukan dari untuk peningkatan KUPS ini sebenarnya ada beberapa, yaitu dari hasil kajian yang kami lakukan nantinya itu akan mengumpulkan data-data serta potensi HHBK dan kemungkinan pengembangannya untuk kemudian disusun suatu perencanaan bisnis untuk KUPS. Nah, supaya nanti bisa berkembang, biasanya memang suatu usaha itu perlu mempunyai perencanaan yang jelas. Nah, jadi dari perencanaan bisnis yang didapatkan dari hasil kajian di lapangan ini nantinya akan berguna buat KUPS, KPS maupun KPH untuk merencanakan kegiatan peningkatan usaha yang di masyarakat ini. Kemudian yang kedua adalah kami juga akan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk KUPS serta untuk pendamping lapangan. Nah, peningkatan kapasitas ini nantinya juga akan berasal dari kajian yang datanya kami kumpulkan dari lapangan ini. Nah, kegiatan yang terakhir adalah bagaimana kami bisa mendorong KUPS yang potensial untuk nantinya bisa mengakses pembiayaan dari luar. Nah, ini jadi selama ini kan kita selalu mendengar bahwa KUPS tantangannya yang utama salah satunya adalah mendapatkan modal. Nah, dan pemasaran, Pak. Betul. Nah, pemasaran dan modal ini nanti semuanya akan kembali dari bagaimana nanti teman-teman yang di KUPS itu bisa diidentifikasi potensialnya pada saat pelatihan diadakan. Berarti nanti bertahap, Pak, ya? Bertahap. Ya, dari perencanaannya dulu, ya. Terus nanti dilatih juga. Betul. Oke, baru diberi modal. Pemberian modalnya sendiri tergantung dari kemampuan KUPS. Oh iya. Jadi pemberian modalnya itu bukan dari lembaga kami, tapi kami akan membantu bagaimana supaya KUPS ini bisa memenuhi kriteria
bisa membuat proposal untuk kemudian nanti diajukan ke lembaga pembiayaan yang memang fokusnya di isu hijau. Ekonomi hijau. Nah nanti kalau misalkan kan memang sudah ibaratnya udah buat proposal, dapat modal, nanti mereka bikin usahanya. Tentunya itu semuanya dikembalikan kepada KUPS-nya. Bagaimana KUPS bisa secara bijak memanfaatkan modal yang didapat. Apakah masih didampingi sampai pemasarannya atau cuma sampai pembikinan proposal? Jadi kalau untuk kami tadi juga akan mengusahakan untuk mengundang beberapa potensial buyer ya, potensial off-taker, supaya mereka bisa mengenali bahwa ada potensi ini loh. Ada potensi dari misalkan KUPS yang dibina oleh KPH Cantung. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu cari barang di luar. Kalau memang misalkan di Kalsel ada, kenapa harus nyari di luar? Itu yang mau kita fasilitasi. Gitu. Jadi ini Bapak kesini ibaratnya jangka waktunya berapa lama Pak? Kami sendiri untuk kegiatan ini rencananya sampai akhir 2022. Apakah itu akan terus berlanjut atau cuma sampai akhir 2022? Harapan kami masih berlanjut, tapi itu semua nanti akan tergantung dari kerjasama kita semua. Jadi dari masyarakat, dari Pemprov, dan dari pemerintah pusat. Terima kasih atas informasinya Pak. Terima kasih. Saat ini saya ditemani seorang bapak dan beliau akan memperkenalkan lebih lanjut mengenai kegiatan kita kali ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi hari ini saya beruntung dapat kesempatan bersama Pak Eko yang berbicara terdahulu untuk melihat Desa Cantung Kanan dan nanti ke Desa Laguran, ya. Jadi tujuan kami ke sini sebagaimana disampaikan Pak Eko tadi ada 3 kegiatan utama. Nah, mungkin lebih detailnya karena ada usulan HHBK yang dianggap unggulan dari KPH, maka kami perlu mengkonfirmasi dengan datang ke lapangan. Kalau di Desa Cantung Kanan ini disebutkan Pinang sebagai unggulan, setelah kita cek, ngobrol tadi dan ke lapangan, memang kelihatan bahwa Pinang ini sangat prospektif sekali. Jadi masa depannya kelihatannya bagus karena Pinang itu sesuatu yang baru dan informasinya semua produk selalu terbeli habis, harganya juga bagus sekali, artinya benar-benar bisa menjadi harapan masa depan. Tinggal bagaimana sekarang bisa diproduksi secara konsisten, mensuplai permintaan dan terpenuhi setiap saat. Tadi dari hasil obrolan, pangsa yang bisa dipenuhi masih sekian kali lipat, jadi masih banyak sekali kesempatannya. Dan kita yakin bahwa Pinang memang bisa menjadi tumpuan, bukan hanya untuk desa ini, kabupaten Kota Baru, bahkan mungkin menjadi salah satu sentra untuk Kalimantan Selatan, menurut pikiran kami. Nah itu mungkin yang kita konfirmasikan dengan juga berbincang dengan hilirnya dulu dari pengepul. Nanti dari pengepul kita mencari tahu itu kemana arahnya, dijual kemana, kita tarik mundur dari rantai pasokan itu, berapa harga di pengepul, berapa harga yang diterima petani, dan sangat meyakinkan sekali masih banyak margin yang bisa diterima oleh masyarakat, ya. Dan kemudian nanti ini ada kesempatan dengan PKSM ya, Pak Tri Joko, dan tadi juga dengan KUPS-nya Pak Ghazali. Kira-kira kapasitas apa yang diperlukan? Artinya ini kan perkara kegiatan ini kan dari budidaya. Dari budidaya mungkin dirasakan hal yang
penting untuk meningkatkan produktivitas. Iya, Pak. Kemudian setelah jadi pinang itu kelihatan juga bahwa pinang ini ternyata beda harga kalau masih buah segar, kalau sudah kering dan dibelah. Nah, semua itu mungkin bisa ditingkatkan lagi nilainya apabila misalnya dengan perlakuan tertentu, misalnya pengeringannya juga mungkin harus dengan teknik tertentu sehingga hasilnya optimal. Iya. Dikirimnya juga dengan pengepakan tertentu sehingga hasilnya juga kualitas tidak menurun dan sebagainya. Hal-hal seperti ini bisa menambah penerimaan masyarakat. Dan tadi bagian yang terakhir disebut Pak Eko juga, pada akhirnya memang setelah semua ada, kapasitas ada, seringkali akses ke pasar, kemudian juga kesinambungan modal itu satu masalah, sehingga tugas kami juga adalah untuk mencari sumber-sumber permodalan yang banyak mungkin di tingkat lokal ataupun tingkat provinsi ataupun nasional yang sebenarnya ada tapi belum diketahui oleh masyarakat dan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Mungkin itu yang harus digali, bahkan dilatihkan nanti kalau masyarakat mungkin masih belum bisa, pendamping ataupun siapapun yang bisa belajar membuat usulan. Ya, jadi satu rangkaian itulah yang nanti akan diusahakan oleh kami, saya bagian dari tim dengan Pak Eko, agar dapat, ini sifatnya perencanaan nanti itu bisa diaplikasikan, bisa diterapkan gitu. Makasih, Pak. Ya, Semoga ilmu yang diberikan Bapak tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi KUPS dan KTH yang bergerak di bidang agroforestry Pinang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.